kan hari ini? Saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Rupi No Secret. Masih awal bulan ya, semangatnya pasti masih 100%. Hari ini ditemani oleh Daniel Pojok Sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita awali minggu ini di Pojokan juga untuk membahas yang lagi ramai menggemparkan, hal-hal yang membuat netizen ingin berkomentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya nih heboh gara-gara ada satu akun di sosial media X yang sempat memposting ya. Dia sebenarnya ada dua yang dia posting, satu foto rame-rame sebetulnya, tapi ada Hamis Daud gitu bersama beberapa orang dan salah satunya ada Sabrina Alatas ya, sama bapaknya juga. Ini diposting sama bapaknya Sabrina ini, J Alatas. Ya ini kan rame-rame ya gitu kan. Tapi habis itu dia posting lagi ada sebuah unggahan Pinterest. Ya, kolaborasi. Jadi Pinterest ini kan kumpulan kayak apa sih namanya, inspirasi gitu ya, vibes gitu. Tulisannya judulnya adalah Future House by Sabrina Alatas dan HDW. Nah orang jadi menyangka, oh HDW itu Hamis Daud Waili, siapa sih itu ya? Waili itu kan. Jadi oh ada apa ini? Jangan-jangan dialah penyebab perceraian Raisa dan Hamis Daud. Jadi muncul itu artikel. Mana artikel bunyinya adalah? Ya artikel muncul, jadi rame ini orang jadi menduga, oh cerainya gara-gara Hamis Daud selingkuh ya gitu kan. Hamis Daud diduga selingkuh lewat Pinterest. Rencanakan rumah masa depan dengan wanita lain, tanda tanya gitu. Ya setelah kemarin selingkuh lewat aplikasi ini gitu deh. Kalau kita lihat di sosial media memang Hamis dan Sabrina saling follow ya. Dan ada juga nih netizen yang kemudian langsung ya biasalah menggali-gali langsung menuju ke album terbaru Raisa yang baru rilis di bulan Juni yang judulnya adalah Ambivert. Kayak di situ setiap lagunya kalau dibaca liriknya itu galau sekali. Nah, salah satu lagu yang kayaknya cocok dengan dugaan-dugaan ini adalah lagu yang judulnya Pengganti Aku, ya. Kita baca liriknya berikut ini. Tak sengaja hari itu kulihat kau punya penggantiku. Namun ada yang lucu, dia mirip sekali denganku. Rambutnya, matanya, senyumnya, gerak-geriknya. Apa kau temukan aku dalam dirinya? Saat kau cari pengganti aku, mengapa harus serupa denganku? Apa yang ada di dirinya yang tak kau temukan dalam diriku? Pilihan warnanya, gayanya, bahkan suaranya. Ih, mak jelek banget gitu ya. Itu loh ya, kayak apa yang ada dirinya yang tak kau temukan dalam diriku? Ini lagu ini ya mak jelek ya. Nah menariknya nih lagu kan dirilis di bulan Juni. Si album ini ya. Dan Hamis Daud pada saat itu hadir kan. Ada fotonya dan bahkan memberikan selamat, dipeluk juga. Ini kata yang hadir pada saat launchingnya, dibilang Hamis Daud sempat melontarkan kata-kata I love you Raisa gitu. Padahal itu udah rilis lagu ya. Udah dengar lagu ini kan. Berarti kalau kita menduga ini adalah sebuah curahan hati, berarti kan ini kejadian dia bertemu dengan yang serupa diriku itu udah sebelumnya dong. Iya, gitu kan. Itu apakah momen perceraian ini hanya nunggu waktu aja sebetulnya gitu ya. Nah, netizen juga urek-urek lagi, cari-cari lagi gitu ya. Ini kan bulan Juni rilis album Ambivert. Di bulan Juli itu ada postingannya si Hamis dan postingannya Sabrina yang agak mirip walaupun di postingnya agak jeda beberapa hari. Hamis postingnya di akhir Juni, si Sabrina di awal Juli. Yang sama apa? Kuteknya. Kukunya sama ya kan. Ini yang Hamis tuh ada makanan cuman tangan doang sama si tangan dengan kuku merah. Yang si Sap postingnya hanya kuku merah dengan cincin yang sama gitu. Apakah emang sehari-hari itu? Tahu deh. Bentar netizen coba kita lihat. Ya, gitu. Pernah kepikiran gak sih selintas aja, misal gini, Hamis kan arsitek ya, interior include, dia punya teman, mungkin mau bikin rumah, si teman ini udah punya mood board di Pinterest judulnya Future House. Nah si Hamis sebagai arsitek di-invite lah ke board tersebut buat referensi sekian, katanya gitu. Emang bisa gitu ya? Aku baru tahu yang oh iya, tapi masalahnya pas ini viral, tiba-tiba si akun Pinterest itu ganti nama. Terus si mood board itu hilang gitu ya. Mood board yang My Future House itu. Kayak yang berikutnya ya. Itu tuh
itu tadi yang bawah. Bayangin udah punya house beserta isinya, yaitu anak dan istri. Tapi kalau Pinterest foto-foto future house sama cewek lain gitu-gitu. Yang berikutnya, kok gue bingung ya. Jadi Hamis kan arsitek dan emang punya studio arsiteknya. Terus kalau yang bangun rumah sama arsitek emang pasti share mood board bareng kan, biar bisa saling komen dan lain-lain. Terus di foto Om J kan itu emang circle Hamis bahkan sebelum kenal Raisa, dan mereka pada datang ke nikahan Hamis dan Raisa. Hah? Oh mereka datang juga ke nikahan Hamis. Itu kata dia ya. Ini pasti temannya nih apa ya? Tapi balik lagi ya, gosip apalagi sumbernya X dan TikTok, yang tahu balik lagi ya Yaya dan Mimis. Kok Mimis ya? Sambil nunggu-nunggu spill-spill yang lain yang membagongkan. Sebenarnya mungkin kalau cuman foto rame-rame sama mood board itu ya mungkin ya 50% lah. Tapi begitu muncul lagu itu jadi kayak cocokologinya tuh jadi kayak meningkat jadi 55%. Tapi by the way hari ini adalah sidang perdana perceraian Hamis dan Raisa. Tapi belum ada kabar, belum ada yang datang. Oh, reporter nungguin pada hujan, kasihan sekali. Komennya udah ada. Tapi ya gini ya, kan kalau nggak salah siapa tuh yang posting Hamis dan Raisa ya? Yang bilang ya udah mereka memang memutuskan untuk berpisah gitu, dan mereka sepakat untuk menjadi orang tua yang baik untuk anak mereka begitu. Begitulah kehidupan ya. Kita menuju ke yang dengan kabar bahagia aja. Ada Susan Samei. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan Susan Samei. Apa kabar? Ini aku tunggu-tunggu ya kedatangannya dengan kabar bahagia. Masya Allah, mudah-mudahan lancar hamilnya, sehat-sehat terus. Aku ya. juga datang ke sini buat silaturahmi sama Karo. Terima kasih ya. Bawa oleh-oleh apa? Melunjak banget ya. Mau apa? Oleh-olehnya kabar ya, kabar bahagia. Kita lihat nih Susan mengumumkan kehamilannya dan ada captionnya. Bunyinya adalah tak pernah kusangka tubuh ini menjadi rumah bagi jiwa kecil yang belum pernah ketemui tapi sudah aku cintai sepenuhnya. Masya Allah gitu ya. Dan ada videonya nih, kamu langsung ngabarin suami kamu lewat video call. Iya. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Kamu kan tes, terus habis itu nelfon suami kamu. Iya. Waktu itu gimana ceritanya? Kenapa kamu tes sendiri gitu, nggak nunggu suami pulang? Jadi suami aku tuh lagi ada kerjaan kan. Dia ke Jerman duluan. Terus aku pikir tuh aku udah telat 1 hari Karo. Terus anaknya kan iseng ya. Kayaknya aku udah telat nih 1 hari. Iseng doang nih ya? Iseng doang tes. Pas udah tes aku baru inget, oh aku nggak telat, emang ngejadwalnya tuh hari ini. Oke. Terus ya udahlah aku simpen aja di toilet kan. Aku turun ke bawah, aku udah nonton segala macem, makan. Pas mau tidur aku ke toilet. Pas ke toilet kayak jadi nggak bisa tidur. Hamil. Seneng banget, saking senengnya tuh kayak aku nggak tahu aku harus reactionnya kayak gimana. Terus ini pertama kali buat aku jadi agak shock. Next hidup aku harus kayak gimana, how to be mom gitu-gitu. Aku nggak tahu nih cara ngejaganya kayak gimana. Jadi itu yang bikin aku tuh langsung nggak bisa tidur. Niatnya mau tidur aja nggak tidur. Nggak tidur. Jadi setelah telepon suami kamu pun masih tetap nggak bisa tidur itu. Jadi berarti kan suami ke Jerman duluan. Berarti waktu kamu tes tuh lagi masih di Indonesia kamu? Iya. Berarti ada mama, ada keluarga, enggak? Ada, tapi mami aku kan di Bandung. Jadi kayak bingung tuh. Terus kan katanya nggak boleh kasih tahu orang-orang dulu kalau baru 1 bulan, 2 bulan gitu. Terus aku bingung kayak, aduh, masa aku simpen ini sendiri. Akhirnya kayak aku kasih tahu orang-orang rumah udah, tapi orang-orang rumah aja. Even mami papi, aku baru kasih tahu setelah 2 bulan kehamilan. Iya. Jadi suami kamu yang pertama jelas orang rumah untuk jagain kamu kayaknya gitu ya. Kan namanya ibu-ibu kadang suka bocor ya. Jadi kayak nanti dulu deh. Tunggu pas udah 2 bulan. Terus gimana? Terus kan kamu nemenin suami tuh. Iya. Berarti kamu di trimester awal berarti di sana kan? Iya, aku hamil 2 bulan ke sana. Terus gimana hamil di sana kan, maksudnya namanya perempuan hamil itu kan perasaannya naik turun apa gitu ya. Suasana baru lagi gitu. Seru sih, cuman kata orang kan nggak boleh banyak jalan ya. Tapi aku tuh orangnya seneng banget. Aku anaknya aktif kan, Karos. Jadi aku banyak jalan, terus
ya agak sedikit struggling setiap mau makan makanan Indonesia. Agak susah, jadi aku harus bener-bener tiap malam nih nontonin video cara bikin mie ayam, cara bikin ini. Ibu ngidam ya. Jadi kamu ini salah satu yang dia ngidam adalah ngidam mie ayam, ya kan? Sampai harus masak sendiri. Kita lihat yang berikut. Nih kita ada hadiah ya buat ibu hamil. Nih katanya ngidamnya ini salah yang satu belum mau kesampean. adalah batagor. Batagor dan ketoprak juga aku tuh belum kesampean karena aku nggak tahu di dekat rumah aku mana yang enak nih. Oh ini enak ya? Ini udah kita pesanin makasih enak banget. Makasih loh tim love. Kita bukain dikit biar sisanya bisa dibungkus ya. Ini ada ketoprak. Ini kamu udah makan? Tapi makannya nanti kali. Masa makan namanya ibu hamil lah kita. Kita ikut dari jauh. Jadi kan gitu. Terus jadi mie ayam terus ngidam apa lagi yang susah yang resepnya? Jujur aku tuh pingin banget makan seblak di sana. Terus aku tuh nggak tahu ini ngidam atau emang aku pingin aja gitu karena kan biasa makan makanan Indo tiba-tiba kayak susah banget dapetin makan Indo. Jadi kayak apa ya, tiap hari tuh ada aja yang dipinginin seblak ini itu aja tiap hari aku masak. Kamu bikin seblak sendiri? Enggak, karena kan kalau seblak tuh harus ada temen dan suami aku tuh nggak suka seblak, jadi kayak tunggu pulang Indo, aku ajakin nyeblak. Nah, terus aku udah janjian mau nyeblak sama Lesti, tapi sampai sekarang belum. Jadinya kemarin sama mbak aku. Pesanin seblak? Oh, udah ada sama mbak. Iya kan, hujan lagi. Terus gimana suami kamu gimana? Ini kan istrinya datang hamil gitu, tiap hari ngidam makanan. Dia gimana? Tuh perlakuan dia gimana? Dia udah tahu setiap malam aku pasti bukain video makanan. Dia ikut aja udah. Ikut aja. Dia cobain terus. Aku nggak tahu deh enak atau enggak. Tapi udah pasti dia makan terus. Jadi pas di sana kamu ngidam makanan itu semuanya kesampaian atau enggak? Atau ini enggak kesampaian? Ini udah ngidam dari sana nih? Iya, karena ini aku PR ya kalau bikinnya. Iya. Ya ampun, jadi kamu makin pintar. Apa dari dulu emang sudah suka masak atau karena ngidam jadi jago banget masak? Enggak, dari dulu seneng makan. Oh, seneng makan. Jadi pas di sana pingin makan, mau nggak mau survive Karo. Survive makanan Indonesia. Ini ketika kamu membagikan berita kehamilan kamu, ada beberapa netizen yang gini, Susan sampai udah nikah gitu. Iya. Karena memang ya kabarnya kan kamu ya, maksudnya sebelum menikah kamu jarang posting apa-apa. Benar. Kenapa? Takut ya? Takut tanya-tanya. Takut ain. Takut ain. Tapi ada momen pernikahannya seperti apa, kita lihat yang berikut. Kalau lihat itu kan momen campur ya antara bahagia tapi ada haru juga. Iya. Gitu ya. Kalau kita lihat ada momen kamu nangis banget gitu di situ. Oh, pecah di situ. Kalau diingat-ingat apa sih yang kamu rasain yang sampai air mata tuh keluar? Gak nyangka sih Karos, gak nyangka banget karena kan Karos tahu ya aku dari zaman dulu gimana aku punya trauma, trauma orang tua segala macam dari kecil. Aku nggak nyangka akhirnya aku berani buat menikah gitu. Berani buat menikah. Berani buat nikah. Apa yang? Oh udah, Karos siap aku kesini dibikin. Jangan si Bu Hamil jangan nangis. Iya, tahu kan ibu hamil kalau udah baper sampai malam loh. Oh gitu ya. Oh aku ditakut-takutin banget. Tadi dimarahin suaminya. Istriku dibikin apa? Tapi yang membuat kamu yakin pada saat itu kan kamu sempat cerita ya ada kekhawatiran gitu. Yang membuat kamu yakin atau bagaimana cara suami kamu meyakinkan kamu? Yang pertama agama ya. Aku tuh setiap ngelihat cowok itu selalu pertama dari agamanya. Dan alhamdulillah kayak suami aku tuh orangnya lempeng. Jadi terus dia masuk banget dengan apa yang aku ketakutin selama ini tuh semuanya ditutup sama dia. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan terus kayak gitu. Mudah-mudahan langgeng terus begitu ya, saling menyayangi. Kamu kan juga sempat membagikan pengalaman kamu pernah mengalami beberapa panic attack. Apakah itu masih kamu alami sekarang gitu? Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Ini sama kakak aku tuh jadi takut sama trauma yang udah pernah kita laluin. Jadi kayak takut nanti kalau nikah kayak gimana ya gitu. Kamu takut ditinggalkan? Aku takut ditinggalin dan aku takut gagal. Itu ketakutan terbesar aku. Dan aku takut
anak aku tuh sampai ada di posisi aku nggak mau itu. Aku sampai sekarang sih aku masih ngerasain itu. Jadi aku tuh takut buat sayang banget sama orang. Sama keluarga aku pun aku takut banget buat sayang sama mereka. Karena aku tahu gitu di dunia ini nggak akan ada yang abadi. Aku takut kalau aku sampai ditinggalin. Semua jejak aku ada di sini ya. Kayak takut deh. Jangan takut. Dia kayak membutuhkan keberanian kan ya, untuk melawan semua kekhawatiran kamu, lebih bergantung pada harapan daripada ketakutan gitu ya. Tadi satu, kamu melihat suami kamu yang bisa membuat kamu yakin. Terus ya apalagi nih? Apa masih sering ada kadang-kadang suka muncul? Masih sih, kadang-kadang tuh aku masih anxiety gitu loh, Karos. Apalagi kalau misalnya ngelihat suami aku sakit gitu, aku suka ketakutan. Terus gimana cara ngatasinnya? Ya udah, aku serahin aja udah sama Allah. Pasrah. Iya, pasrah aja. Kita nggak ada yang tahu hidup. Kadang kita pingin kayak gimana, tapi Allah yang bisa, yang punya rencananya semua. Gitu. Jadi kayak mau aku takut, aku pikir-pikir nih aku takut nggak bisa tidur. Terus sampai susah nafas gitu-gitu, kayak at the end ya Allah yang decide mau kayak gimana. Mau kita apapun ya, kalau Allah bilang ini jalannya saatnya. Gitu ya. Apakah waktu kamu pertama kali tahu kamu hamil nggak bisa tidur itu karena deg-degan juga? Iya. Aku deg-degan, aku bingungnya kayak kehidupan setelah hamil ini seperti apa, punya anak ini seperti apa. Apakah aku udah pantas jadi ibu gitu, apakah aku akan jadi ibu yang baik. Tapi dipikir-pikir ya, semua ibu pasti akan berusaha untuk menjadi yang terbaik, walaupun ya kita juga namanya manusia, pasti banyak salah. Nggak ada yang terbaik, nggak ada yang sempurna. Suami kamu tahu dengan apa yang kamu khawatirkan, dengan panic attack yang sering kamu jadi dia apa ya, tiap aku anxiety, dia yang selalu coba buat tenangin aku. Dan kamu kan katanya ya harus ada siapa gitu, harus ada yang nemenin kan, biar kamu nggak ngerasa sendirian. Ketika kamu pas dampingin suami itu di luar negeri, itu cuma berdua aja kan? Berdua aja. Tapi di sana ada apa? Kakak ipar aku. Ada keluarga ada lah. Ibu mertua aku. Jadi nggak merasa sendiri banget gitu ya pada saat suami lagi kerja. Iya. Kalau dia lagi kerja ya aku ini aja apa? Coba-coba masak. Itu cara melawan kesepian ya. Atau melawan kekhawatiran ya. Terus apa yang kamu rasakan setelah kamu menjalani pernikahan ini? Ini kan kurang lebih setahun ya, setahun lebih gitu. Apa yang kamu rasakan? Kan kamu memulainya dengan keberanian karena sebelumnya ada kekhawatiran. Tapi setelah kamu jalanin gitu, apa yang kamu rasain? Seru ya, jadi kayak punya tempat pulang gitu. Tempat pulang? Kayak punya rumah, tahu mau cerita kemana, ke siapa. Jadi kayak, oh ternyata yang aku butuhin, aku butuh sahabat, ini itu tuh ternyata ada semua di dia gitu. Jadi setiap mau cerita, aku masih butuh teman, aku masih butuh sahabat, tapi buat aku suami aku tuh udah kayak bisa memenuhi itu. Aku bisa taruh itu semua di dia gitu. Dia bisa mendengarkan. Ya, jadi itu ya yang hal baiknya yang membuat kamu mungkin apa? Kan kalau kamu bilang tuh sebulan bisa berapa kali kalau panic attack. Sekarang berkurang walaupun berkurang. Sekarang berkurang. Dan iyalah, capek tahu Karo. Emang, kebayang. Itu juga harus hati-hati dia ya. Kalau kamu lagi ngidam ketoprak, kamu nggak panic attack gitu kan? Nggak ya? Oh, pernah aku ngidam spaghetti bolognese. Terus suami aku kayak, ya di Jerman tuh susah. Kalau kita mau makan spaghetti bolognese susah dapetin yang halal. Oh oke. Terus? Terus aku kayak nggak mau, aku tetap bikin spaghetti bolognese. Itu kayaknya pertama kalinya aku yang ngidam, yang rasanya tuh kayaknya aku ngidam deh gitu. Karena kalau nggak kepenuhi tuh harusnya gitu ya. Sampai nangis aku Karos, kayak kenapa sih bikin spaghetti bolognese saya tuh kayak susah gitu. Malah dibawanya tuh teraniaya gitu ya. Malah dibawanya ke restoran Arab. Tapi habis itu dapat kita. Akhirnya dapat yang halal. Makan yang halal. Udah habis ini belajar lah tuh bikin spaghetti bolognese yang halal. Oke, kita mau tanya sekarang nih aturan buat suami istri buat kalian ya. Apakah ini akan kalian jalanin atau boleh atau enggak terjadi dalam pernikahan kalian?
Long distance selama lebih dari 1 bulan akan kalian jalanin nggak kayak gitu? Atau enggak? Iya, kalau 1 bulan ya. 1 bulan masih oke? Iya. Maksimal toleransinya berapa lama? Berapa ya? 1 bulan lebih sehari. Iya. 1 bulan lebih sehari. Iya benar. 1 bulan ada max ya, Itu udah maksimal. Boleh nggak curhat masalah rumah tangga ke orang tua masing-masing? Enggak ya? Enggak. Jadi selesaikan berdua Iya. aja. Oke. Tahu password media sosial masing-masing dan cek handphone pasangan secara rutin dan bebas itu boleh atau enggak buat kalian berdua? Kalau buat aku boleh. Buat kamu? Buat suami aku juga dia orangnya Cuek cuek aja. ya. Jadi enggak. Karena kita udah nikah mau apa lagi yang ditutupin? Senang sekali. Bener nggak mendengarnya. sih? Betul. Boleh nggak punya sahabat lawan jenis? Enggak. Enggak ya? Kamu nggak ada? Enggak. Dia? Enggak. Enggak. Kalau Bukan langsung enggak. kalau temen Heeh. oke, tapi oke. kalau sahabat yang curhat Iya. segala macem Itu enggak Enggak. ya? Boleh nggak marahnya lebih dari 3 hari? enggak. Boleh. Enggak, 1 hari juga nggak boleh. 1 hari juga nggak boleh. Jadi kalian biasanya kalau misalnya ada ketidaksepakatan Langsung ngobrolin. langsung ngobrol. Oke, jadi dua-duanya sama nih ya Iya. gayanya. Yang berikut, boleh syuting tapi ada adegan mesra, boleh nggak? Tergantung mesranya kayak gimana. Oh, suami nggak bolehin aja. Akunya juga nggak mau. Kamu juga nggak mau. Tapi ada larangan dari suami nggak boleh ini begini yang adegan gini, nggak ada. Kebetulan emang akunya dari dulu kayak adegan-adegan yang terlalu Terlalu mesra vulgar. Itu nggak nolak Aku ya? nggak mau ambil. Jadi suami aku juga emang dia ya sekarang namanya laki-laki, Pasti enggak lah. sih, Carol? Iya. Jadi dia percaya juga sama kamu Iya. dan keputusan. Oke, ini sekarang ada papan ya, ini gambar suaminya. Kenapa setiap duduk di acara rumpi tuh kayak panas? Padahal ini bukan di kursi Keringetan. panas loh. Dan di luar hujan sampai ada Iya. petir-petir masuk. Keringetan loh, Carol. Oke, tapi sebelum kita pakai ini ya, ini apakah Susan atau suaminya? Yang lebih cemburuan siapa? Suami kamu atau kamu? Aduh, siapa ya? Enggak. Siapa? Siapa, Beb? Gitu. Siapa, Ben? Aku. Hah? Dia cemburuan. Yang lebih manja siapa yang lebih manja? Aku, katanya aku. Oh, kamu yang lebih manja. Yang lebih posesif siapa? Aku. Kamu juga. Iya. Oke. Karena aku anaknya kayak apa ya? Sebenarnya bukan posesif yang kayak kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, enggak. Cuman kayak aku tuh orangnya detail, Carol. Kayak hati-hati ya, kamu jangan ini ya, jangan ini ya, takut gitu. Lebih ngejagain banget gitu ya. Semalam kayak mbak aku mau nonton konser aja, aku kayak aku chatin terus. HP-nya jangan Untuk semua sembarangan orang ya, kamu gitu. Mbak, kamu Iya. nonton konser Blackpink? Iya. Iya. Lucu banget. Terus pulang-pulang tuh kayak mukanya udah pakai pita segala macam. Aku ketawa. Mbak, tuh. kamu ini banget ya, trendy banget. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Susan Same. Berikut ada berita tamu kita selanjutnya yang akan kita ajak ngobrol. Kita lihat dulu Iya. profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Sari Sarif dan kita lihat dulu ceritanya yang mau kita dengarkan ya. Ini ada kisah bahwa anaknya ini mengalami kemarin tuh ada suatu kondisi mata yang harus dioperasi gitu ya. Putri kamu usianya masih berapa sekarang? Usianya sekarang 8 tahun. Oh, 8 tahun. 8 tahun. Waktu operasi di 6 tahun. 6. Oh, Jalan 6 7 tahun. Oh, Iya. jalan 7 tahun ya. 7 tahun. Ini ada videonya nih. Dia harus menjalani operasi dan dia namanya juga anak umur segitu pasti takut, sedih gitu, nangis. Kita lihat yang berikut ya. Boleh diceritain nggak? Sini kan Ya. kalau kamu baca agak susah ya, gitu istilahnya itu. Ya. Namanya apa sih? Strabismus, Kak. Strabismus itu apa? Jadi strabismus itu adalah kelainan di kondisi mata. Kalau dibilang kita zaman dulu itu juling. Juling. Oke. Juling. Jadi posisi matanya itu Nggak sinkron ya? tidak normal, Oh, tidak oke. center seperti kita yang normal. Jadi yang Dan sebelah kanan itu dia lari ke kanan, balik lagi lari ke kanan. Oh, balik. sering gitu? Iya. Oke. Gitu. Nah, semakin gede, ketahuannya di usia 1,5 tahun. Istri yang lihat, kok mata Misha nggak center ya? Waktu itu aku nggak ngeh. Enggak, normal Ternyata iya, pelan. Ternyata memang banyakan lari ke sebelah Kanan, kanan. oke. Kita cek, memang ternyata jadi ada kelainan bawaan lahir. Oke. Kita kan ada otot mata. Iya. Nah, otot mata Misha itu kecil, jadi dia tidak bisa menopang bola matanya. Oh. Jadi matanya lari ke kanan, Oke. lari ke kanan. Itu nggak bisa latihan aja gitu untuk memperkuat
otot-otot? Bisa. Waktu itu kita sempat latihan terapi pakai kaca prisma, tapi ternyata memang salah satunya juga gadget yang memperparah posisinya. Ya, dan diputuskan untuk melakukan operasi. Jadi operasi itu diapain? Operasinya singkatnya, kalau kita orang awam, otot matanya ditekuk, kemudian dijahit untuk menopang bola matanya biar kembali ke tengah posisinya. Oh, oke. Nah, terus kemudian ini kan sudah operasi nih. Sudah. Bulan apa sih waktu itu, Desember ya? Desember tahun lalu operasi. 1-2 bulan kemudian muncul kista. Oh. Ya, muncul kista Itu terlihat di depan? Terlihat. Jadi kalau misalnya kita ngelirik ke sini, nah dia ada di sini. Benjolan gitu? Ya, benjol seperti gelembung, seperti daging. Oke. Nah, itu namanya kista akibat dari alergi terhadap proses operasi benang dan lain-lain itu. Jadi dilakukan operasi yang kedua kalinya. Ini kan 2 kali dijahit matanya. Aduh. Kan ini jedanya agak lama tuh dari Iya, ketahuan beberapa ada bulan. kista. Betul. Memang harus nunggu dulu sampai... Enggak, kita waktu itu sempat nyari beberapa dokter, cari info-info, ternyata memang kasus ini nggak banyak. Dokter bilang dari 100 orang mungkin cuma 2 orang yang ngalamin alergi reaksi seperti itu. Jadi di operasinya gimana kan? Ini karena alergi dengan... Iya, operasi pertama yaitu ditekuk ototnya, dijahit. Terus sekarang? operasi yang kedua yang kista itu diangkat kistanya. Terus kita cek di lab, alhamdulillah kistanya tidak ganas. Insya Allah mudah-mudahan sih kita berharap nggak muncul lagi kistanya tersebut. Ya, mudah-mudahan nggak muncul lagi. Amin. Ya. Tapi dokter bilang kan katanya tadi alergi karena ada bahan-bahan benang jahit dan lain-lain. Tapi kalau sumbernya nggak di ini atau dia nanti akan adapt sendiri dengan... Iya. Ada kasus yang muncul lagi, ada yang tidak. Ya semoga Misha tidak. Amin. So anaknya gimana nih kalau orang tua lihat anaknya operasi kan dulu sedih banget. Istri sih yang stres banget tuh, overthinking banget tuh istri. Kalau aku juga sempat stres karena ini mata ya. Terus kita mikir juga kita mau melakukan atau tidak. Kalau tidak, kasihan nanti semakin besar. Ketika kita melakukan, yang aku takut adalah habis operasi penglihatannya. Jadi begitu dia buka mata pertama, nak kamu lihat apa? Ada sinar-sinar Pak. Alhamdulillah, aku bilang gitu. Karena mata kan Kak. Iya. Aku takut banget karena mata itu, waduh ya, nauzubillah deh, udah kemana-mana pikiran. Ya gitu. Alhamdulillah lancar sehat semuanya. Ya. Oke. Begitu. Oke, sekarang kita menuju ke kursi fitnah atau fakta. Silakan. Oke. Baru susah sampai bilang, aku panas ya. Padahal aku nggak duduk di kursi fitnah. Oh, dia duduk di kursi panas juga dia. Aku di sini. Tahu di sebelah sini apa? Udah mulai dingin. Udah mulai dingin, kita panasin lagi biar selalu hangat ya. Susan Sarah dan Sandi, kamu duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Sandi Sari, fitnah atau fakta? Karena kamu sering posting joget-joget, anak kamu yang pertama itu malu dan minta kamu, aduh papa fokus aja deh main sinetron. Fitnah atau fakta? Fakta. Malu dia. Serius? Karena udah gede ya? Udah SMP. Jadi malunya kenapa? Karena teman-temannya ada beberapa yang follow aku. Jadi iya. Awalnya TikTok itu yang joget-joget, Instagram enggak. Tapi kemudian aku mirroring jadi postingnya 2. Nah, dia lihat, "Wah, jangan posting di Instagram. TikTok aja nggak apa-apa." Saya tanya, "Kenapa, Nak?" "Iya, aku malu teman-teman aku ada yang follow papa." Ya, Nak, namanya juga cari duit ya. Cari rezeki ya, mohon maaf lah ya. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut ini. Ya ampun. Malulah anakku, Kak. Dia tuh kalau main sinetron kan perannya kayaknya kalau nggak antagonis yang apa gitu ya, agak berwibawa gimana. Begitu lihat aslinya. Komedi ternyata ya. Oke, yang berikut Susan Samer. Fitnah atau fakta? Kalau suami kamu itu sama dunia entertain itu awam banget dan nggak mau diwawancaranya. Nggak mau diwawancara. Makanya kamu agak ragu nih mau cerita, takut suami kamu terekspos. Fitnah atau fakta? Fakta. Sampai tadi aku ngechatin Rosa terus. Jangan ini ya, jangan bahas ini ya, jangan ini ya. Terus tadi barusan komen apa suami? Enggak komen aman ya? apa-apa, iya. Lanjut, Sandi, kayaknya fitnah atau panas fakta? deg-degan deh. Siapa? Iya kan? Takut gitu. Dia juga ikut panas deg-degan. Sandi, fitnah atau fakta? Kamu tipe orang tua yang menganut parenting VOC. Astaga. Apalagi kalau udah urusan pacaran ya, lawan jenis, temen-temen lawan jenis anak kamu bisa lebih tegas dan nggak ada tuh bodor-bodor kayak di konten-konten kamu itu. Fitnah atau fakta? Fakta. Tapi kan
wibawa kamu masih ada tuh. Ada, Kak. Seorang Terus bapak ada. Apalagi saya laki-laki. Saya tahu otak laki-laki seperti apa. Hah? Gitu. Ya aku agak keras sih sama pernah nih satu waktu istri aku lagi di mall, terus adalah yang suka sama anak aku, teman sekolahnya. Terus istri aku cerita itu aku dikenalin suruh salam. Kalau gue jangan ya, jangan sampai, jangan temuin gue gitu. Langsung jaga jarak ya. Jaga nggak ada. jarak. Oke. Mukanya gimana ekspresinya kalau lagi gitu? Antagonisnya keluar kayak di sinetron. Ada api-apinya di sini. Alisnya langsung menyatu Ada api-api ya. gitu. Oke, baik. Lanjut. Susan Sameh, fitnah atau fakta? Kamu ketika tinggal nemenin suami di Jerman itu, kamu yang paling struggling selain soal makanan juga soal bahasanya. Bahkan kamu pernah yoga, tapi bingung 1,5 jam karena nggak ngerti instrukturnya ngomong. Fakta. Karena bukan bahasa Inggris juga ya. Bukan bahasa Inggris. Terus Bukan down dog gitu, bukan. iya, jadi yoganya tuh bukan yoga yang gerakan, tapi Terus, kayak oke, mindful gitu. Iya, it's connection between you and the baby and the universe. Kayak terus habis itu dia ngomongnya pakai bahasa Jerman. Aku kayak gimana mau connectionnya? Ke bahasanya aja belum connect ke sini. Oh, lebih banyak meditasinya gitu ya, Bu? Iya, jadi 1,5 jam tuh aku ngangong. Jadi setiap ayo suruh tutup mata tapi aku gini gitu. Ini udah pada ngapain ya? Jangan sampai kamu melek, yang lain udah pulang. Sampai ada dianya tuh kayak gini-gini, terus aku ya udah deh ikutan aja. Ya Jadi sekarang lu bisa dong bahasa Jerman. Abis ini kita belajar bahasa Jerman Iya. Mas sampai. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indonesia. Sadi Syarif dan juga Susan Sameh ini lagi sharing mengenai nanti proses melahirkan. Iya. Ya, ada suami siaga yang selalu mendampingi. Oke, kita mau tanya-tanya saat pendapat kalian, menurut kalian ini kebiasaan-kebiasaan berikut ini termasuk pernikahan yang toksik atau enggak gitu. Yang mana sih? Kalau misalnya dalam pernikahan uang diatur oleh istri, suami dijatah tiap bulan. Menurut kalian itu toksik atau ya emang seharusnya gitu atau biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Tapi ngomongnya tertekan. lucu banget lagi. Istri saya tidak nonton, dia lagi live shopping. Dia lagi live shopping, nggak nonton aman. Jadi kamu percaya sama istri yang mengelola keuangan ya? Percaya. 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 Gitu. Gimana sampai akhirnya bisa, oh aku percaya ini sama kamu? Karena kan ini masalah Percaya, tapi tiap hari ngintip saldonya berapa sisanya gitu. Kamu Nggak dijatahin. percaya sih. Kamu dijatahin. Tapi ada uang suami. Uang suami ada, cuman nggak Uang sial ada nggak uang sial? banyak. Hah? Uang yang ngumpet. Yang ngumpet terus Uang ketahuan ngumpet, itu kan masih sial. ketahuan, itu uang sial. Sial banget tuh uang. Udah diumpetin masih ketahuan. Gitu. Ada nggak kamu? Maksudnya uang yang kamu, ya kan kalau yang sehari-hari buat istri misalnya, atau iya. mungkin ada yang istri tuh harus tahu semua apa pekerjaan aku, dapat uangnya dari mana, berapa aja, jadi nggak bisa ngumpet-ngumpet. Tapi yang penting kan. Tapi itu kunci dalam rumah tangga menurut aku. Karena masalah uang itu aku belajar dari yang orang-orang yang senior. Masalah uang tuh kalau nggak jujur bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah. Jadi Iya. diobrolin ya. Iya. Oke. Untuk mertua, untuk orang tua harus adil dan harus terbuka. Dan Itu yang harus aku ngomong lakuin ya, sama-sama dari ngomong. awal ya. Oke, Masya Gitu. Allah. Oke, kalau kamu Susan Sameh, menurut kamu kalau yang kayak gini nih, ini biasa aja atau toksik nih kayak gini atau apa? Kalau menurut aku bukan toksik atau enggak toksik, tapi lebih ke kan setiap orang punya karakternya beda-beda, punya gaya habitnya beda-beda. Iya. Ada orang yang bisa simpen uang, ada yang enggak, itu tergantung apa ya, diobrolin komitmennya gimana. Tergantung komitmen ya. Iya. Menurut kalian toksik atau enggak pada saat seseorang itu memaklumi pas pasangannya itu kalau ngomong atau kalau lagi marah itu secara verbal itu kasar omongannya? Toksik atau enggak tuh perilakunya? Kita memaklumi kalau pasangan lagi marah terus ngomongnya kasar, terus kita ya udah diemin aja. Nggak bisa didiemin sih. Nggak bisa didiemin ya. Iya. Tetap harus dikasih tahu. Namanya itu kan nggak baik ya. Mungkin nanti diobrolin, kasih tahu. Kan kita sama-sama untuk berubah biar jadi lebih baik Jadi lagi. lebih baik. Oke, jadi bukan untuk ditolerir. Gimana Pak? Bisa nggak? Kayaknya harusnya istri aku yang jawab. Kamu ya. Bingung gue jawabnya. Ya sama aja lah.
mewakili itu kan suara hati perempuan gitu ya. Ya sama aja. Ya maksudnya kan kadang-kadang laki perempuan sama aja. Kalau lagi marah kan kita suka lupa. Ada aja yang ngamuk-ngamuk perempuan kan ada juga kan ya. kadang-kadang omongan kita suka nggak dikontrol tuh. Iya. Itu suka diomongin kah atau ya udah biarin aja. Diomongin dong. Terima dia apa adanya gitu. Ketika misalnya aku juga kelepasan ya agak tinggi atau gimana, itu diomongin habis itu. Jadi Setelah kalau lagi tinggi, nadanya turunin. Iya. Gitu ya. Kalau mengumbar kemesraan di media sosial, menurut kalian biasa aja atau enggak nih buat kalian enggak? Kalian enggak banget yang kayak gitu? Aku? Nah, enggak, biasa aja harusnya. Biasa aja? Iya, jangan ada kamera. Ada kamera, nggak ada kamera, mesra. Oh, tetap mesra gitu? Iya, itu kalau aku ya. Bingung lagi. Itu kalau aku. Biasa aja sih, cuman emang aku orangnya jarang update. Dia kalau lagi bikin mie ayam aja dia baru update gitu ya. Oke, sekarang berikutnya ada pertanyaan dari yang baru menikah ke pertanyaan ke pasangan yang sudah lama menikah. Silakan Susan sampai. Senior ya. Dan paling atas. Paling atas. Udah diintip. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Oke. Harus menjadi istri yang seperti apa supaya suami nggak tergoda cewek-cewek di luar sana? Menurut kamu nih, menurut suami nih ya, dari POV suami, istri itu harus gimana sih supaya suami itu nggak gampang tergoda? Istri itu nggak boleh monoton. Nggak boleh monoton. Pakaian, make up, rambut, kadang rapi, kadang ual-ual, kadang acak-acakan. Karena laki-laki itu kadang-kadang dia naik turun juga. Oh, jadi harus unpredictable aja ya? Jangan sama, jangan monoton. Dan itu aku lakuin sama istri aku bilang, kamu kalau misalnya make up, tapi jangan make up terus. Karena saya akan bosan ngeliat kamu make up terus. Oh gitu? Saya pengen ngeliat kamu ya cukup pakai daster, nggak pakai make up. Suatu hari begitu, tapi jangan setiap hari begitu ya? Nggak, jangan setiap hari seperti itu. Jadi hari ini gotik make upnya. Besoknya make up no make up. Tapi kalau cowok bebas ya? Kalau cowok, Kamu juga gitu nggak? iya sama. Nggak ada tuntutan sih dari istri. Kayaknya kalau itu balik ke orangnya nggak sih? Iya, Yang iya. doyan selingkuh gitu-gitu. Bisa ya jadi, nggak bisa sih? jadi. Bener tidak? Makanya harus bisa berubah-ubah. Iya. Tapi mungkin yang namanya pernikahan memang harus di. Tenang, sabar. Ini kayak nggak terima, gitu. Sabar. Itu yang nggak terima berarti dia monoton sebenarnya. Makanya dia nggak terima. Sadis, terima kasih Thank sudah you. berbagi ceritanya. Sama-sama. Sehat terus ya. Amin. Susan, terima kasih juga sudah hadir. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat, lancar lahirannya. Amin. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari. Ingat jangan monoton. Saya mungkin musik